hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur bersama di masjid Abu Hanif ini. Selawat masalah senantiasa kita sampaikan kepada Sallallahu alaihi wasallam. semoga kita terima kepada keluarga, para sahabat, tabi'in hingga seluruh pengikutnya yang senantiasa kuat istiqomah hingga yaumil qiyamah. Semoga kita di sini dengan izin Allah mendapat syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu, hidup di dunia ini seharusnya semakin membuat kita semakin tahu, semakin membuat kita tahu, semakin kita lebih mengerti tujuan kita diciptakan di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan secara rinci dan gamblang bahwa kehidupan kita tidak lain sebagai manusia, tidak lain hanyalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqul jinni wal insi illa liya'budun. Namun seperti sumber mata air yang kalau dari sumbernya air itu akan terasa, akan menjadi tentunya ketika dia mengalir terus mengalir sampai mendekati muara akan berkurang ada di dunia. Begitu juga mungkin ibadah kita, di mana ibadah yang terbaik baik segi kualitas maupun kuantitas itu adalah di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Tentu semakin kesini dan semakin kesini kita bisa menilai sendiri bahwa kehidupan ibadah kita saat ini. Kalau kita bandingkan kehidupan konteks ibadah saya pribadi, saya mengkoreksi saya pribadi karena kepada yang lebih muda di sini untuk dosa adik-adik lebih dikit daripada saya, dan kepada yang lebih tua di sini untuk ibadah bapak ibu lebih banyak daripada saya. Jadi untuk ini koreksi saya pribadi bahwa sangat jauh sekali dengan ibadah yang telah baik beribadah baik dalam hal kehidupan dengan zaman para sahabat, para tabi'in, para yang kita sebut salafus saleh. Kalau proses pribadi hari ini, di mana ibadah saya baik salat, baik berjamaah hanyalah sisa dari waktu-waktu rutinitas saya, dari sisa-sisa waktu daripada rutinitas agenda harian saya. Begitu juga mungkin dari bapak ibu seperti itu. Beda dengan ibadahnya para salafus saleh, di mana mereka sangat concern, sangat peduli, sangat memperhatikan ibadah mereka karena yang yakin ibadah mereka adalah wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Bapak ibu, dalam hal dibandingkan dengan ibadah kita hari ini sangat jauh baik kualitas, di mana kalau kita bandingkan dengan kita bayangkan sahabat ketika sholat malam tidak tarawih saja yang setiap malam kita jalankan, bandingkan dengan ibadah sholat malam para sahabat di mana Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan Al-Nisa dalam satu rakaat, kayaknya nggak ada yang mampu seperti itu. Memang kita bisa bangga bahwa zaman kita ini adalah zaman kemajuan teknologi, tetapi di satu sisi di zaman inilah kemerosotan akhlak dan moral, di mana kita bisa bangga dengan banyaknya kemudahan-kemudahan dari peralatan elektronik kita, gadget-gadget kita, tapi di satu sisi gadget-gadget yang canggih kita itu memberikan kesibukan tersendiri bagi kita, menyita waktu kita, bahkan terkadang melalaikan perintah-perintah Allah kepada kita. Makanya alhamdulillah di bulan ini datang, di bulan Ramadan ini banyak sekali kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya banyak sekali waktu-waktu kita untuk beribadah, tentunya dari jam kerja yang mulai dikurangi dan sebagainya. Tentunya kita ingin mewujudkan rasa syukur kita pada untuk meningkatkan ibadah kita
itikaf baik sebagai kualitas bahkan segi kuantitas. Bahkan di dalam 10 terakhir ini bahkan kita dianjurkan untuk beritikaf. Itikaf yang bukan kena itikaf ini. Apalagi sekarang kebanyakan kita yang mudah-mudahan bisa melaksanakan itikaf ya. Karena liburnya agak panjang. Bukan ayam kap, bukan kena birokap ya sekarang nih. Itikaf. Baik. Lalu bagaimana tentunya solusi kita ya? Agak ini saya seriusnya. Solusi kita, saya nggak bawa bahan makanya bingung tadi nanya apa. Jadi bagaimana baik bentuk ibadah kita atau contoh kehidupan kita supaya seperti sahabat radhiyallahu anhu, tentunya ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil Udah 6 menit. dari mereka. 1 menit lagi. Kalau tahun lalu saya berdiri di sini sepertinya membahas tentang 1 menit lagi. 1 menit lagi. tentang apa ya? Udah Tentang 6 menit. pendidikan kepada keluarga ya. Kalau tahun lalu mau persis tahun ini juga saya di sini ya. Tentang mungkin tahun ini karena saya tadi nggak bawa bahan, mungkin saya ulang aja. Ya, cuma tahun lalu mau kelihatannya nggak seganteng ini gitu. Lebih ganteng. Tahun lalu. Jadi diawali setiap kita adalah pemimpin tentunya, yang atasan jadi pemimpin bagi bawahannya, setiap laki-laki menjadi pemimpin bagi rumah tangga keluarganya, dan setiap istri menjadi pemimpin di rumah tangganya tentunya. Terutama kita dalam mendidik keluarga kita, mungkin